Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Siang, halo semua. Iya, Oke, suara saya terdengar jelas ya? jelas. Oke, jelas. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti seminar kesehatan Dr. Winda ya. Seperti biasa, nanti Dr. Winda akan menjelaskan materinya mengenai manfaat dari coklat. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan bisa bertanya dengan cara men- memasukkan pertanyaan di kolom chat gitu. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah ada yang mengetahui saya ya. Nah, saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Oke, nanti Bapak Ibu juga bisa ada kesempatan untuk memberikan testimoninya. Bisa memberikan testimoninya, namun untuk pemberian testimoni ini harus menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Gitu. Kita akan memberikan kesempatan bagi yang belum pernah memberikan testimoninya. Oke, baik, Dokter Winda. Hai, Diana. Halo, Dok, cantik sekali siang ini. Oke, dokter kita langsung saja ya. Bapak Ibu, mohon dimatikan dulu untuk mikrofon dan juga videonya kalau misalnya Bapak Ibu sambil melakukan aktivitas. Baik, kita langsung mulai saja ya dokter ya. Oke. Sudah muncul ya dok? Sudah, silakan dokter Winda. Oke, thank you Diana. Selamat siang teman-teman FHI di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi nih kita ya. Siang, Eh, Prof. Siang Bapak, iya. Nah, tapi kita hari ini balik lagi nih topik tentang produk kesayangan kita, yaitu Cocoa Flavanol. Karena kan kemarin-kemarin kan biasanya kita selang-seling ya, kita bahas tentang topik penyakit, terus habis itu sekarang balik lagi nih kita refresh lagi informasi kita tentang produk kesayangan kita ini. Oke, slide. Nah, teman-teman pasti sering deh dengar jargon-jargon yang mengatakan kalau kita mau sehat itu harus banyak makan makanan buah, banyak makan sayur supaya nggak gampang sakit nantinya. Pasti sering kan dengar kata-kata seperti itu. Nah, tentunya kata-kata seperti ini tuh nggak asal jargon-jargon semata, tapi karena memang sudah banyak sekali bukti-bukti epidemiologi yang memang mendukung konsep tersebut. Di mana ternyata dengan tingginya kita konsumsi buah dan sayuran, itu bisa meningkatkan kesehatan kita. Dan di sini pun bahkan dari data-data epidemiologinya itu ditemukan hubungan antara manfaat kesehatan tersebut dengan kandungan di dalam buah dan sayur, yaitu kandungan flavonoid tertentu. Slide. Nah, flavonoid sendiri itu adalah suatu kelompok senyawa polifenol yang biasanya tuh sering kita temukan selain dari dalam buah dan sayur ya, tapi ada juga dalam teh, red wine, dan juga dalam coklat. Dan uniknya lagi ternyata, cocoa dan produk coklat itu ternyata memiliki kadar flavonoid yang tertinggi dibandingkan dengan sumber makanan lainnya. Dan itu sekitar lebih dari 10% kandungan daripada bubuk cocoa itu adalah flavonoid. Slide. Untuk Cocoa sendiri saya rasa teman-teman juga sudah familiar banget ya. Coklat itu tuh dari zaman dulu juga orang udah tahu itu adalah makanan yang lezat, makanan yang enak. Cuman ya so far taunya yang lebih ke enaknya aja. Baru belakangan ini itu dikenal sebagai sumber fitokimia yang signifikan dengan efek yang menyehatkan. Dan ternyata ditemukan dalam cocoa itu dia merupakan salah satu sumber flavonoid posyanidin, katekin dan juga epikatekin yang tertinggi dibandingkan dari bahan makanan lain. Slide. Slide lagi. Nah, untuk konsumsi coklatnya sendiri sebenarnya sudah banyak ya. Apalagi di luar negeri, itu tuh sudah menjadi tradisi dalam mengkonsumsi coklat. Seperti tidak hanya pada saat apa ya namanya ya, momen-momen istimewa, tapi bahkan kan ada tradisi kita juga ada beberapa juga mengadaptasi ya ke Indonesia ya, seperti Valentine gitu kan. Itu adalah hari di mana mengkonsumsi coklat atau Halloween ya kan. Anak-anak dibagi-bagiin permen coklat. Nah, seperti itu.
Nah, memang kalau di luar negeri itu konsumsi coklat itu tinggi banget mereka. Selain pada event-event tertentu, sehari-hari juga mereka cukup tinggi mengkonsumsi coklat. Sehingga konsumsi coklat tahunannya per orang itu cukup tinggi. Seperti contohnya di Amerika. Di Amerika itu mereka konsumsi coklat itu bisa sampai lebih dari 5 kilogram per tahun per orang. Di Eropa lebih tinggi lagi, bisa lebih dari 10 kilogram per tahun per orangnya untuk mengkonsumsi coklat. Kalau di Indonesia sih karena berhubung masih apa ya tidak menjadi tradisi, bahkan cenderung nih mungkin yang ibu-ibu ya malah cenderung melarang anak-anak untuk makan coklat, ya kan? Karena alasannya nanti giginya rusak, ya kan? Nah, sehingga konsumsi coklat kalau di Indonesia itu memang lebih sedikit ya, hanya mungkin sekitar 500 gram saja per orang per tahunnya. Slide. Nah, sedangkan ternyata flavonoid dalam kokoa itu ya itu dia, sayangnya di Indonesia itu kurang beken untuk manfaat kesehatan dari coklat. Padahal dan coklat itu dia ada kandungan flavonoidnya, di mana di sini kandungan flavonoidnya juga cukup unik, ya. Di mana kandungannya terutama katekin dan epikatekinnya itu justru terdapatnya pada molekul panjang. Di mana kalau kita bandingkan dengan sumber flavonoid yang dari makanan lain, itu katekinnya justru terdapatnya pada molekul pendek. Karena dia ada pada molekul yang panjang, otomatis dia memiliki rantai yang lebih panjang dan juga percabangan yang lebih banyak, tangan-tangannya lebih banyak, sehingga karena dia memiliki tangan yang lebih banyak, percabangan yang lebih banyak, dia bisa mengikat radikal bebas maupun logam berat lebih banyak dibandingkan yang pada molekul pendek. Sehingga selain dari segi jumlahnya dia yang lebih banyak, tapi efektivitasnya dalam perannya sebagai antioksidan juga lebih tinggi dibandingkan sumber flavonoid pada sumber makanan lain. Slide. Nah, namun memang flavonoid ini juga agak tricky ya, sehingga dia tuh gampang rusak. Jadi kan kita kan yang lebih sering banyak kita konsumsi itu kan bukan biji kokoanya, tapi biasanya itu sudah dalam bentuk coklat. Dan dari proses biji kakao sampai nanti dia jatuhnya ke produksi coklat yang biasa kita konsumsi sehari-hari itu mengalami banyak proses-proses pengolahan di mana proses pengolahan ini merusak kadar flavonoid di dalamnya. Nah, mulai dari dia biasanya kalau kita untuk proses yang konvensional gitu ya, dari biji kakao dirubah menjadi bubuk kokoa, itu tuh dia akan mengalami proses yang namanya proses fermentasi dan proses roasting. Nah, proses ini itu malah bisa merusak sampai 60% total flavonoid. Ya, sehingga sisanya jadi hanya tinggal 40% flavonoid saja yang tersisa, gitu ya. Slide. Belum lagi kalau seandainya dari bubuk kokoa ini nanti diolah lagi nih menjadi coklat yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Di mana coklat juga kita temukan juga banyak ya di jenisnya ya. Ada dark coklat, ada milk coklat, ada white coklat. Nah, dengan seperti ini berbeda-beda dia kadar kandungan kokoanya sehingga jumlah kokoa atau jumlah flavonoid yang tersisa di kokoa jumlahnya jadi semakin sedikit lagi kalau seandainya dirubah dalam bentuk coklat. Belum lagi dalam proses pembentukan coklat pun di situ ada proses mixing, ada proses pemasakan, di mana itu semakin menurunkan lagi kadar flavonoid yang ada di dalam si coklat tersebut, sehingga sisanya jadi sedikit banget. Contohnya aja, kalau pada dark coklat itu tuh dia kandungan kokoanya paling cuma sekitar 30-80%. Milk coklat itu cuma 7-35%. Kadar kokoanya ya, bukan kadar flavonoidnya. Nah, lalu sedangkan ini lagi white coklat bahkan tidak memiliki kandungan flavonoid gitu ya, karena dia sebenarnya tidak mengandung kokoa, dia hanya mengandung perasanya saja gitu. Inilah yang akan mengakibatkan akhirnya yang kita konsumsi ini sehari-hari itu manfaat kesehatannya tuh sedikit gitu ya, hanya tinggal sedikit saja, lebih banyak yang tidak sehatnya gitu, lebih banyak yang kurang sehatnya. Itu kenapa makanya ini ibu-ibu kita itu lebih cenderung untuk melarang anak-anak untuk mengkonsumsi coklat karena kayaknya lebih banyak tidak baiknya dibandingkan baiknya gitu ya. Baiknya jadi nggak berasa seperti itu. Slide.
Nah, lalu juga ada beberapa penelitian terkini juga yang mengamati total polifenol pada makanan dan minuman dalam dietnya orang Amerika. Nah, di sini ternyata mereka bandingkan coklat dan kokoa itu merupakan salah satu yang memiliki kadar antioksidan yang tertinggi secara konsisten. Di sini kalau dibandingkan, contohnya ya seperti pada tomat, itu kadarnya dia lebih tinggi 20 kali dibandingkan tomat, lalu 2 kali lebih tinggi daripada bawang putih, dan juga 3 kali lebih tinggi daripada anggur. Jadi memang di sini ditemukan kadar polifenol pada kokoa itu jauh lebih tinggi dan lebih efektif dibandingkan bahan-bahan makanan lainnya. Slide. Ini kira-kira ya buat teman-teman untuk perbandingan saja. Sekitar kadar katekin dan epikatekin pada beberapa sumber makanan selain kokoa dibandingkan dengan kokoa dengan jumlah yang sama. Dengan jumlah yang sama, kadar flavanolnya itu memang masih lebih tinggi pada kokoa. Slide. Nah, lalu juga ada juga beberapa penelitian yang melakukan intervensi pola makan, baik pada manusia maupun pada hewan, di mana di sini menunjukkan hasil bahwa makanan dan minuman yang kaya flavanol itu dapat memberikan efek kardioprotektif sehubungan dengan fungsi kardiovaskularnya dan juga reaktivitas trombositnya. Nah, di sini pada para subjek penelitian tersebut itu terjadi perbaikan baik pada fungsi dinding pembuluh darahnya, reduksi trombositnya, dan juga terjadi perbaikan baik pada tekanan darah, resistensi insulin, dan juga kadar lemak darahnya. Slide. Selain itu juga dia punya manfaat antioksidan juga, di mana antioksidan fenolik itu telah terbukti dapat menghambat oksidasi kolesterol LDL atau kita bilangnya kolesterol jahat, yang dimana nanti akan berperan dalam pembentukan plak di pembuluh darah kita. Dan di sini karena memang kokoa itu juga memiliki fenolik ya, sehingga dia juga terbukti dapat mencegah oksidasi LDL. Nah, di sini riset menemukan bahwa kokoa itu dapat mempertahankan lemak yang ada di dalam darah kita itu tetap dalam bentuk droplet. Jadi dia tidak melengket, tidak teroksidasi, dan tidak saling menempel satu sama lain. Baik menempel pada satu sama lain maupun menempel pada dinding pembuluh darah kita. Gitu ya, jadi tidak menyebabkan pengentalan darah dan tidak menempel pada dinding pembuluh darah. Nah, namun tapi ini juga akan tergantung pada kadar konsentrasi kokoa yang kita konsumsi. Semakin tinggi kadar kokoanya, maka akan semakin tinggi juga atau semakin banyak juga kadar lemak yang dapat dipertahankan tetap dalam bentuk droplet. Nah, kira-kira kalau teman-teman membandingkan, ya, kalau fenol kokoa itu dia dapat menghambat oksidasi LDL itu sampai 75%. Kalau kita bandingkan dengan red wine, itu dia bisa menghambat sebanyak 37 sampai 65%. Jadi kalau teman-teman suka perhatiin ya, biasanya kenapa sih orang kalau makannya steak, itu dia dibarengin dengan minumnya wine. Tidak hanya sekedar dari cita rasa aja ya. Kalau dia makan steak daging, itu dia minumnya biasanya wine. Jadi tidak hanya sekedar dari masalah cita rasa, tapi ternyata juga itu baik untuk kesehatan. Karena dia mempersiapkan red wine-nya itu untuk mencegah oksidasi dari kolesterol yang dia konsumsi dari si daging tersebut. Supaya jangan nih habis makan enak, habis itu kumat deh kolesterolnya tinggi, ya kan? Malah jadi masalah kalau seperti itu. Nah, jadi ditanganinya atau diantisipasinya dengan konsumsi red wine. Nah, namun kan nggak semua nih kita bisa konsumsi red wine kan? Nah, tentu kita punya solusinya sekarang. Kalau yang tidak bisa konsumsi red wine, bisa konsumsi cocoa flavanol karena bahkan dari sisi kemampuannya dalam menghambat oksidasi LDL bahkan lebih efektif dibandingkan red wine. Slide. Nah, selain itu juga efek katekin itu ada lagi ya, yang lainnya itu bisa untuk menurunkan tekanan darah, bisa untuk memperbaiki fungsi pembuluh darah kita, lalu juga mengurangi juga reaktivitas trombosit, memperbaiki sensitivitas terhadap insulin, dan juga punya manfaat antiinflamasi juga. Slide. Slide lagi. Nah, tadi ini kan untuk antiinflamasi. Nah, kalau soal ngomong antiinflamasi, pada dasarnya, kalau peradangan ya, sebenarnya di dalam tubuh kita ini sering banget terjadi peradangan, teman-teman. Yang bahkan kita tidak sadari.
Ya karena terjadi di dalam tubuh gitu kan. Apalagi buat teman-teman yang memang punya masalah pada pembuluh darah seperti adanya plak pada pembuluh darah, pada kondisi-kondisi hipertensi, hiperkolesterol, atau mungkin ada yang punya riwayat gagal jantung. Nah, kondisi-kondisi ini, ya masalah-masalah ini pada pembuluh darah, itu justru malah bisa mengaktifkan yang namanya sistem enzim proinflamasi. Nah, kalau sistem enzim proinflamasi ini teraktivasi, nanti enzim-enzim ini itu akan memproduksi yang namanya spesies oksigen reaktif atau ROS dan juga beberapa radikal bebas lainnya. Di mana radikal-radikal bebas ini itu nanti yang akan berpotensi berikatan dengan nitric oxide pada pembuluh darah kita dan juga itu sehingga menyebabkan nitric oxide jadi tidak bisa bekerja, tidak bisa mengelastisitaskan pembuluh darah kita. Belum lagi radikal bebas juga nanti akan mengoksidasi LDL yang ada di pembuluh darah kita, di mana LDL juga nanti akibatnya kalau sudah teroksidasi seperti tadi ya, itu bisa mengakibatkan kita punya darah jadi mengental karena LDL yang saling menempel kan, jadi lengket, jadi membentuk gumpalan, akibatnya darah kita jadi lebih kental. Selain itu juga dia bisa beresiko menempel pada dinding pembuluh darah kita. Sehingga karena pembuluh darah jadi tidak elastis, darahnya kental dan sempit, itu akan nanti lama-lama bisa menyebabkan disfungsi atau gangguan pada pembuluh darah kita. Akhirnya aliran darah kita jadi nggak lancar. Nah, minuman kokoa kayak flavanol itu telah terbukti dapat menstimulasi produksi nitric oxide dan juga mengurangi aktivitas enzim sistem proinflamasi tersebut supaya mencegah mereka dalam membentuk radikal-radikal bebas tersebut agar tidak terjadi stres oksidatif pada pembuluh darah kita. Nah, sehingga bisa memblokir tuh mencegah hal-hal yang tadi gitu ya, bisa mencegah pengkakuan pembuluh darah, pengentalan darah, dan penempelan pembentukan plak pada pembuluh darah. Nah, jadi flavanol dan posyanidinnya itu juga bisa mengatur mediator inflamasi lainnya supaya mencegah peradangan-peradangan yang terjadi di dalam tubuh. Slide lagi. Nah, selain itu, ternyata flavanol juga punya peran pada trombosit kita. Dimana kalau kita ngomongin trombosit, sebenarnya itu adalah sesuatu yang penting di dalam tubuh kita, ya. Jadi trombosit itu terutama kita perlukan pada saat terjadinya luka. Nah, pada saat terjadi luka, itu trombosit itu akan saling berlengketan dan menambal bagian yang luka. Gitu ya, menambal bagian yang luka, dia akan menggumpalkan darah dan menempel supaya lukanya itu tertambal dengan gumpalan-gumpalan tersebut. Namun bukan berarti itu menjadi sesuatu yang baik juga ya, karena situasional juga. Kalau seandainya sebenarnya lukanya hanya kecil-kecil aja kan nggak ada masalah sebenarnya ya. Tapi kalau dia lukanya kecil saja sudah terjadi gumpalan-gumpalan, itu malah bisa lebih besar gumpalannya dibandingkan luka yang ditutupnya. Malah itu bisa semakin menyumbat dan mengganggu aliran darah kita. Nah, inilah yang terjadi pada kasus-kasus seperti pada serangan jantung akut, stroke, dan juga tromboemboli vena. Nah, di sini kasus-kasus ini itu akan membuat perlukaan-perlukaan pada pembuluh darah kita. Nah, karena ada terjadi perlukaan pada pembuluh darah, respon tubuh pasti akan berusaha untuk menutup luka-luka tersebut, gitu kan? Akan menutup luka-luka tersebut dengan saling terjadi pembekuan darah, penggumpalan darah untuk menambal luka-luka tersebut. Nah, namun akibat dari gumpalan-gumpalan tersebut itu bisa beresiko untuk malah menyumbat pembuluh darah kita, gitu ya, malah lebih parah lagi. Nah, jadi pada suatu penelitian, itu subjek yang diberikan 300 ml kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, selama periode 6 jam setelah mengkonsumsi kokoa, itu ditemukan penurunan adesi molekul baik pada permukaan trombositnya, sehingga akan membuat nih trombositnya itu jadi nggak lengket satu sama lain. Jadi untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah dan malah menyumbat pembuluh darah. Nah, inilah yang biasanya, respon ini yang biasanya kita temukan kalau kita konsumsi yang namanya obat pengencer darah seperti aspirin, aspilet, clopidogrel, dan yang lain-lain. Gitu ya. Jadi dia punya manfaat juga untuk mengencerkan darah sehingga aliran darah bisa lebih lancar. Slide.
Lalu selain itu juga tentunya Cocoflavanol itu memang dia peran utamanya terutama pada endotelium kita, ya, atau pada dinding pembuluh darah kita. Di mana dinding pembuluh darah kita juga kalau ada masalah pada darah kita terutama, dinding pembuluh darah kita yang akan paling pertama mengalami kerusakan. Seperti contohnya, kalau kita stres ya, stres terus terjadi penyempitan pembuluh darah, adanya peradangan, lalu juga mungkin kita mengalami diabetes, hipertensi, ya. Hal-hal ini itu bisa mempengaruhi pembuluh darah kita dan mengganggu tonus otot atau denyut otot pembuluh darah kita. Nah, kalau denyut ototnya itu tidak teratur, itu malah bisa beresiko menimbulkan yang namanya itu apa ya bilangnya ya, turbulensi di dalam darah. Jadi akan ada cairannya di dalam darah, darah kita itu akan mengalami turbulensi. Dan turbulensi ini malah bisa beresiko membentuk penggumpalan darah. Nah, menurut riset, berdasarkan fungsinya sebagai antioksidan tadi, dia bisa membantu untuk mencegah masalah atau mencegah kerusakan pada endotelium supaya tidak terjadi gangguan pada tonus otot pembuluh darah kita. Nah, kalau tonus otot pembuluh darah kita bagus, penggumpalan darah kita bisa dicegah. Jadi itu ditemukan itu sekitar 150 mg flavonoid itu dibutuhkan untuk mengatur konsentrasi prostaglandin dan leukotrin agar menjaga tonus otot kita itu tetap teratur dan baik supaya mencegah terjadinya penggumpalan darah. Slide. Jadi ini dia cocoa flavanol ya, yang diekstrak dari biji cocoa yang masih mengandung 80% kadar flavanol alaminya. Slide. Nah, untuk flavanol sendiri itu kita sudah punya paten ya terhadap metode ekstraksinya, di mana di sini produsen kita yaitu Barry Callebaut, dia menggunakan metode khusus untuk mengolah biji kakao menjadi bubuk kokoa supaya tidak rusak kadar flavanolnya dan bisa mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami. Dimana kalau kita bandingkan nih dengan proses pembuatan coklat yang konvensional, itu tadi dia menurun bisa sampai 60% kan? Nah, sehingga sisanya tinggal 40%. Nah, ini dia bisa dipertahankan sampai hampir 80% gitu. Jadi bisa dipertahankan 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan metode yang konvensional. Slide. Lalu juga kita ada beberapa studi klinis juga yang sudah dipatenkan juga sama juga ya. Di sini yang salah satunya itu ada untuk manfaatnya terhadap kesehatan kulit kita. Nah, untuk kesehatan kulit, studi klinis ini memang sudah menunjukkan bahwa ternyata ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk kesehatan kulit termasuk juga pada perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Jadi memang bagus banget terutama untuk anti-aging ya. Slide. Lalu juga ternyata ada juga studi klinis untuk masalah prostat. Ini pada pria, terutama pada pria ya, karena memang prostat ini ibarat kata tuh seperti menopause-nya pria gitu ya. Pada wanita menopause, pada pria itu namanya pembesaran prostat gitu. Hanya tinggal timingnya, waktunya aja kapan akan terjadi pembesaran prostat ini gitu kan. Nah, ternyata dari hasil studi klinis itu ternyata ditunjukkan bahwa ekstraksi kokoa itu juga bermanfaat untuk terapi masalah prostat. Jadi bisa membantu untuk memperlambat progres pembesaran prostatnya. Termasuk juga untuk menurunkan resiko kanker prostat. Jadi untuk mencegah juga supaya jangan sampai nih si sel-sel prostatnya itu malah bermutasi menjadi sel kanker. Slide. Lalu juga ada studi klinis yang sudah dipatenkan juga dalam fungsinya sebagai menu diet. Nah, ternyata dari paten ini itu hasilnya ekstraksi kokoa bermanfaat untuk menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi tubuh kita itu cenderung lebih ke memproses atau mengolah atau metabolisme lemak kita untuk menjadi energi, tapi bukan untuk disimpan di dalam tubuh. Nah, nanti dengan manfaatnya untuk fat burner, tinggal kitanya saja yang mengkontrol intake makanannya, asupan makanan, jangan yang berlebihan, supaya jangan nanti yang sudah dikeluarkan, diisi ulang lagi ya. Slide. Lalu juga secara klinis, cocoa flavanol itu juga terbukti memiliki efek antivirus ya, karena di sini memang sudah terbukti juga
dia punya manfaat terhadap virus SARS-CoV-2 yang sekarang lagi beken banget ya, virus COVID-19. Di mana di sini ternyata perannya kandungan-kandungan pada kokoaflavanol itu dia bermanfaat untuk menghambat aktivitas replikasi dari virus SARS-CoV-2. Jadi bukan mencegah kita supaya kita jadi nggak kena virus COVID-19 ya, bukan. Virus COVID kita bisa tetap terserang terhadap virus COVID-19, cuman virus tersebut jadi lebih sulit untuk bereplikasi, sehingga ini akan membantu sekali sistem imun kita untuk melawan virus COVID-19 dan juga membantu untuk meminimalisir efek yang gejala-gejala yang kita hadapi. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana karena ini sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang mendukung, sehingga kita dapat mengklaim manfaat produk kita, di mana kokoaflavanol itu memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, yang nantinya akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Jadi buat teman-teman, konsumsinya bisa mulai dari 5 gram sehari, itu bisa cukup untuk kebutuhan tubuh kita sehari-hari. Namun nanti boleh di-adjust ya dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Case per case itu boleh di-adjust dosisnya, bisa ditambahkan ya jadi 10 gram atau 15 gram sehari, sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman harapkan. Jadi kesimpulannya, manfaat kokoaflavanol itu dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, mengurangi resistensi terhadap insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit. So, teman-teman FHI semuanya, jangan lupa yuk mulai dari sekarang kita cegah penyakit kardiovaskular. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya bacakan pertanyaan di kolom chat, saya akan memberikan informasi mengenai acara-acara yang berjalan oleh FAI dalam waktu dekat ya. Oke, kita mulai di... Nah, Bapak Ibu, ini adalah nomor konsultasi bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi kesehatan atau konsultasi produk, bisa melalui nomor yang tertera di layar handphone Bapak Ibu ya. Nomornya ini bisa Ibu simpan di nomor 80878 1706 6067. Kemudian kita ada promo merah putih dari tanggal 18 sampai 31 Agustus. Bapak Ibu bisa mendapatkan tumbler eksklusif dari FHI. Untuk silver akan mendapatkan 1 tumbler, gold 3 tumbler, dan platinum 8 tumbler. Dan ini berlaku upgrade setiap kelipatan 5 box, free 1 tumbler. Nah, kemudian nanti kita ada bisnis preview nih bersama Bapak Aris Hendra Wardana di hari Selasa jam 8 malam. Nanti malam ya Bapak Ibu ya. Bagi yang ingin mengundang teman dan juga keluarganya untuk bergabung bisnis FAI, bisa langsung mengikuti Zoom nanti malam. Kemudian Zoom yang luar biasa sekali nih Bapak Ibu. Besok hari Rabu kita akan Zoom bersama CEO kita yaitu Ibu Susan Barlin dan bersama Bapak Yomil Putra di hari Rabu jam 8 malam. Namun ini khusus member ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang belum bergabung menjadi member silahkan bisa bergabung secepatnya. Halo Pak. Kemudian di hari Kamis Iya, Pak. nanti kita ada seminar kesehatan bersama Dr. Winda jam 8 malam di hari Kamis tanggal 2 September. Min 1 ya Pak. Kemudian di hari Jumat tanggal 3 September kita ada business review bersama Bapak Aris Hendra Wardana di Slawi Tegal ya, di Darul Quran depan Pengadilan Negeri Slawi. Kemudian di hari Sabtu, tanggal 4 September jam 1 siang, ada bisnis preview bersama Bapak Aris Hendra Wardana di Sauh Injuk, Gandasari, Bandung, Jawa Barat. Kemudian di hari Minggu, tanggal 5 September jam 1 siang, ada bisnis preview bersama Bapak Aris Hendra Wardana, Ibu Mulyati, dan Bapak Haji Denny Kurnia di Rumah Makan Ampera Karasa, Kota Bandung. Kemudian bagi warga Kalimantan Timur ada bisnis preview bersama Bapak
Oteh, Bapak Rate Patetu, Ibu Lina Suwandi, dan juga Ibu Maswah di hari Minggu 5 September jam 1 waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian lanjut lagi masih di hari yang sama di hari Minggu tanggal 5 September, warga Pekanbaru bisa mengikuti bisnis preview bersama Bapak Yayan, Bapak Budianto, dan Bapak Rinaldi di Top Tel Hotel Pekanbaru ya, jam 2 siang. Kemudian di hari Minggu tanggal 5 September jam 1 siang ada bisnis preview bersama Bapak Yunus dan juga Ibu Harlinda di Hotel Daima Padang. Nah, kemudian warga Ambon ya, bisnis preview bisa mengikuti bersama Ibu Enda ya di hari Sabtu tanggal 4 September jam 3 waktu Indonesia bagian timur ya, jam 3 sore. Oke. Oke, luar biasa banyak sekali acaranya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan ya untuk acara-acara dan juga promonya. Oke, Dokter Indah saya langsung bacakan saja ya, Dok ya. Oke. Oke, kita mulai dari eh, Ibu Kartika ya. Siang dok, mau tanya, saya sudah kira-kira 2 bulan konsumsi Flavanol, sehari konsumsi 3 kali 5 gram. Akhir-akhir ini kalau saya minum dosis itu sering sekali panas dalam ya, bengkak di lubang telinga, tapi kalau saya kurang rasa badan tidak bugar. Sebaiknya bagaimana konsumsinya ya dok? Terima kasih. Iya, nah ini mungkin bisa jadi ibu ngerasain panas dalam ataupun bengkak, rasa agak bengkak di telinga, bisa jadi memang ini sedang ada proses detoksifikasi. Gitu ya, sedang ada proses detoksifikasi, kebetulan lagi jadwal detoksifikasi nih, makanya rasanya jadi lagi agak kurang enak. Nah ini sebenarnya akan kembali ke Bu Kartika sendiri sih, apakah mau tetap mempertahankan dosisnya atau mau dikurangi. Soalnya ini juga katanya kalau dikurangin rasanya badannya jadi kayak kurang bugar ya. Kalau saran saya sih tetap dipertahankan aja dosisnya, tetap diteruskan, namun lebih perbanyak lagi Bu minum air putihnya ya, lebih perbanyak lagi minum air putihnya, karena memang minum air putih tetap kita cairan itu perlu banget, karena nanti cairan itulah yang akan membawa atau sebagai media pembuangan hasil-hasil detoksifikasi yang sudah dikeluarkan oleh flavanol gitu. Jadi supaya tidak tetap terpendam di dalam tubuh. Nah, itu boleh Ibu perbanyak minum air putih ya, selain minum flavanol, supaya prosesnya bisa lebih cepat dan lancar gitu. Oke, semoga cukup jelas ya Ibu Kartika ya Ibu untuk jawabannya. Baik, saya lanjutkan kembali oleh Ibu Jenny. Selamat siang Dokter Winda, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat baik dan jelas. Saya mau tanya, bagaimana dengan orang yang sudah mengalami stroke, tangan dan kaki tidak bisa digerakkan? Dan sementara ada minum Flavanol sudah 3 hari, dia merasakannya jantungnya berdebar dok. Apakah bisa dilanjutkan untuk mengkonsumsi Flavanol dan dosisnya yang dipakai itu? Karena saya sarankan sesuai dengan petunjuk 5 gram Flavanol dan air 150 ml. Terima kasih dokter. Nah, ini sebenarnya mirip seperti teman-teman yang lain juga ya. Biasanya untuk di awal-awal konsumsi itu tuh karena memang kebetulan sudah ada riwayat stroke ya. Jadi memang sudah jelas pembuluh darahnya itu sudah mengecil. Banyak pembuluh darah, titik-titik pembuluh darahnya yang sudah mengalami penyempitan gitu kan, kecil-kecil, dan tubuhnya karena mungkin sudah bertahun-tahun, tubuhnya, jantungnya, terutama jantungnya di sini ya, itu sudah menyesuaikan dengan ukuran dan kapasitas tersebut, gitu, kapasitas yang kecil tersebut. Nah, jadi pada saat beliau mengkonsumsi cocoa flavanol, itu kan akan terjadi dilatasi pembuluh darah gitu ya, pembelebaran pada pembuluh darahnya, sehingga kapasitasnya itu jadi meningkat. Nah, biasanya respon tubuh itu akan berusaha untuk mengisi kapasitas tersebut. Nah, karena dia untuk mengisi kapasitas tersebut, karena selama ini masalahnya sudah terbiasa kecil, respon awalnya pasti dia lebih ke mempercepat terlebih dahulu untuk denyutnya, untuk segera mengisi kapasitas yang kurang tersebut. Nah, makanya biasanya memang ada beberapa yang merasa jantungnya berdebar-debar, ada yang ngerasanya seperti kayak oyong gitu ya, kayak
kayak apa sih, kayak kurang darah seperti itu ya. Nah, memang pasti gejala-gejala itu yang akan dirasakan pada saat proses penyesuaian tersebut. Ya, tapi kayak gitu nggak apa-apa, perbanyak minum air putih aja. Karena dengan memperbanyak minum air putih itu akan menambah volume, membantu untuk menambah volume darah juga supaya apa pompa jantungnya itu yang dipompa jantung dalam sekali memompa itu bisa lebih banyak. Nah, jadi si jantung jadi nggak perlu terlalu lebih banyak berdenyut gitu ya, nggak perlu terlalu banyak berdenyut untuk mengisi kapasitas tersebut. Jadi tidak terlalu berdebar-debar. Jadi kalau kayak gitu perbanyak aja minum air putihnya. Ya, dan untuk dosisnya malah sebenarnya kan kalau untuk kasus stroke ya, malah dianjurkan kalau bisa 3 kali 5 gram. Tapi kalau ini kondisinya memang dia lebih ke berdebar-debar dulu, nggak apa-apa, 1 kali 5 gram aja udah bagus ya. Sampai nanti udah mulai lebih enak, bertahap ditingkatkan dosisnya ya. Oke, baik. Luar biasa dokter ya. Jadi memang juga bagus ya dok ya untuk penderita stroke ya. Konsumsinya bisa di 3 kali 5 gram ya. Kemudian saya lanjutkan kembali ya dok ya dari Bapak Emil. Apakah bisa dikonsumsi juga buat yang insomnia berat? Silakan dok. Boleh dong ya, bisa banget untuk dikonsumsi bagi mereka-mereka yang mengalami insomnia berat. Karena kan flavanol sendiri ya, karena memang dia bahannya dari kokoa, coklat. Ya, saya rasa teman-teman juga banyak ya yang tahu coklat itu kan bisa bikin kita rileks seperti gitu ya. Sehingga itu akan membantu juga untuk teman-teman yang punya masalah tidur, gangguan tidur gitu, insomnia. Jadi boleh banget untuk mengkonsumsi coconut water. Selain itu juga, tapi mungkin perlu agak di trial juga sih ya, tetap harus agak di trial juga. Untuk konsumsinya itu tepatnya di jam berapa, karena per masing-masing orang itu bisa berbeda jam waktu yang tepat untuk mengkonsumsi coconut karena reaksi bisa berbeda-beda. Ada yang minum flavanol itu malah jadi segar, ada yang minum flavanol itu ada malah yang jadi ngantuk gitu, malah jadi lebih rileks, ngantuk gitu kan. Ada malah jadi kayaknya bawaannya pengen aktivitas terus gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi beda-beda. Jadi sebaiknya mungkin boleh di trial dulu. Reaksi yang dirasakan tubuhnya itu lebih ke yang mana gitu. Nanti itu akan ditentukan timing kapan idealnya untuk mengkonsumsi flavanol. Jadi kalau kebetulan nih pas minum itu lebih ke mengantuk, malah jadi kayak makin enak tidurnya, itu berarti lebih bagus minum flavanol malam. Tapi kalau malah jadi makin segar, better minumnya lebih ke pagi atau siang gitu ya. Jadi diatur waktunya. Jadi kalau seandainya nanti yang lebih ke yang segar, itu nanti kan supaya difokuskan tenaganya, energinya itu pada pagi dan siang hari. Jadi nanti biar pas malamnya tidurnya juga bisa tetap lebih nyenyak gitu ya. Baik, oke. Terima kasih dokter Winda. Kalau Tidur habis ya, Cocoa ya tidur Flavanol, aja kita orang bagaimana? oke, ya, mohon maaf. Ya, oke. Oke, Bapak Emil sudah cukup jelas ya, Bapak ya. Nah, kalau saya sendiri kalau habis konsumsi Cocoa Flavanol tuh bawaannya langsung ngantuk gitu. Sama aja. Saya Karena juga. itu dari aku teman. Oke, maaf Dokter Winda ke unmute bisa dinyalakan kembali ya dok ya untuk mikrofonnya. Oke, mohon maaf dok. Oke, selanjutnya dari Bapak Hakim Sihombing. Selamat siang Dokter Winda. Apakah bisa bersamaan dengan obat pengencer darah dan obat tensi? Silakan Iya, dok. pada dasarnya sebenarnya sih bisa saja dikonsumsi bersamaan. Namun kalau seandainya bersamaan banget nih, barengan banget minumnya, itu nanti kalau terjadi suatu reaksi, kita jadi bias yang menyebabkan yang mana. Jadi tetap sih kita anjurkan untuk mengkonsumsinya itu diberi jeda waktu, gitu ya, sekitar 1-2 jam. Lebih bagus sih biasanya kita lebih menganjurkan konsumsi yang di awal itu minum flavanol terlebih dahulu gitu, karena kan memang kan flavanol itu dia manfaatnya tadi lebih ke buat membuka jalan ya buat aliran darah, jadi supaya nih nanti obat-obatan yang diminum setelahnya itu bisa lebih terdistribusi dengan baik ke organ-organ yang diperlukan gitu. Iya. Masih kemute ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Kemudian saya lanjutkan dari Ibu Shirley ya. Dok, kalau ada minum obat tensi, apa juga minum flavanol? Silahkan. Boleh banget dong, sama ya tadi ya, seperti yang tadi juga ya. Jadi boleh banget. Jadi
Buat teman-teman ya yang sudah konsumsi obat tensi, bukan berarti konsumsi flavanol terus dilepas begitu saja obat tensinya. Sebaiknya tetap dikonsumsi sama-sama juga ya. Jangan langsung lepas karena kan teman-teman juga kan udah terbiasa ya tubuhnya dengan obat tensi tersebut. Kalau langsung dilepas kaget karena cocoa flavanol itu tetap bukan obat. Ya, cocoa flavanol lebih ke membantu untuk menyehatkan kembali gitu, menyehatkan kembali fungsi-fungsi sel di dalam tubuh teman-teman. Nah, namanya untuk menyehatkan itu pasti butuh waktu gitu kan. Jadi tetap baiknya obat-obatan yang teman-teman konsumsi itu tetap dikonsumsi dulu ya sampai lebih stabil, sudah lebih sehat sel-sel teman-teman, baru nanti bertahap boleh dikurangin dosisnya, tapi tetap jangan langsung dilepas begitu aja ya. Oke, baik. Kemudian dari Bapak Andi ya, Dok ya. Halo, Diana dan Dokter Winda yang cantik. Saya mau bertanya, jika ada sakit di belakang dada sebelah kanan, apakah bisa disembuhkan dengan minum cocoa flavanol? Silakan, Dok. Oke, nah ini pertanyaannya agak-agak ini ya, karena ini agak seperti pada topik kita kalau topik tentang jantung nih. Jadi hati-hati kepada Bapak Andi, itu kalau ada nyeri di belakang dada sebelah kanan, nah hati-hati ya, tetap diantisipasi, jangan-jangan, walaupun belum tentu juga ya, karena ada beberapa gejala-gejala lain dan ada pemeriksaan yang harus dilakukan untuk memastikan. Tapi tetap antisipasi aja, worst case-nya itu bisa jadi mungkin ada masalah pada sirkulasi darah pada jantung ya. Nah, itu tanda-tandanya. Nah, hati-hati ya kalau kayak gini Bapak harus lebih waspada ya, lebih dijaga. Itu sudah mulai ada tanda-tanda penyempitan pada pembuluh darah jantung. Kalau kayak gini harus benar-benar kita rawat. Selain nanti Bapak menjaga pola makan, pola hidup ya yang untuk kesehatan jantung, boleh juga membantu dengan konsumsi cocoa flavanol. Karena kan tadi ya, cocoa flavanol itu bisa membantu untuk melebarkan pembuluh darah, untuk mencegah tadi terjadinya penyempitan-penyempitan tersebut gitu ya. Jangan sampai terganggu sirkulasi darah, terutama sirkulasi darah di jantung. Nah, untuk Pak Andi itu dosisnya sih saya sarankan sih seperti biasa ya, untuk penyakit jantung, stroke, kolesterol, terus habis itu hipertensi, diabetes gitu ya. Saya tetap menganjurkannya lebih ke dosis 3 kali 5 gram. Nah, tapi itu 3 kali 5 gram bahkan bisa lebih ya, tapi minimum itu 3 kali 5 gram. Nah, tapi ya, tapi itu akan kembali lagi nanti ya, disesuaikan dengan reaksi yang dirasakan tubuh ya. Disesuaikan dengan reaksi yang dirasakan tubuh, kira-kira apakah dengan 3 kali 5 gram langsung pas nggak dosisnya, atau mungkin terlalu kuat gitu ya, nanti di-adjust dulu aja, diturunin dulu, setelah tubuh lebih menyesuaikan baru boleh dinaikkan gitu. Atau kira-kira kalau dengan 3 kali 5 gram kayak belum terlalu maksimal, mau ditambah jadi 3 kali 10 boleh ya, nyamannya aja gimana gitu. Oh, aku dikasih. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Denny ya. Bisa dikirimkan data acara dan promo sampai September. Bapak Denny nanti Bapak Denny bisa menghubungi nomor customer service kami ya, ke nomor Mbak Sinta atau Ibu Sinta, atau nomor downline upline Bapak Denny. Oke, kemudian tambahan lagi ya Dok dari Bapak Andi. Ada pertanyaan lagi, apakah penderita batu ginjal bisa disembuhkan dengan minum cocoa flavanol, dan apakah penderita gagal ginjal juga bisa dipulihkan ginjalnya dengan meminum cocoa flavanol? Silakan dokter. Iya, kalau untuk batu ginjalnya itu akan tergantung dari ukuran batu ginjalnya sendiri bagaimana. Kalau seandainya masih kecil ya, masih ada pecah-pecahan kecil, sebenarnya itu masih bisa keluar dengan sendirinya. Tapi kalau dia besar, itu nggak bisa hanya dengan konsumsi cocoa flavanol atau dengan banyak minum atau dengan obat-obatan, nggak sanggup ya, karena kalau dibiarkan terus itu malah bisa semakin merusak atau melukai jaringan-jaringan ginjal di sekitarnya. Kalau kayak gitu memang sebaiknya segera dilakukan tindakan ya, baik operasi atau tembak. Jadi itu ditembak laser gitu si batu ginjalnya gitu, supaya nanti baru bisa keluar lewat urin gitu. Itu sebaiknya dilakukan tindakan kalau memang sudah besar. Tapi kalau memang masih kecil sih
masih bisa dibantu ya. Nanti supaya bisa keluar lewat urin. Nah, kalau untuk gagal ginjal sendiri, untuk proses pemulihannya itu tetap akan kembali kepada pasiennya sendiri, gitu ya. Faktor pasiennya sendiri dalam artian di sini adalah faktor usia, faktor pola makan, pola hidupnya, gitu ya, pola dan pengobatan yang dilakukan oleh pasien. Biasanya sih kalau seandainya usianya memang sudah agak lebih lanjut gitu ya, memang dari segi faktor tubuhnya sendiri pun proses recovery-nya kan memang sudah jauh sekali melambat. Jadi biasanya kalau sampai pulih total itu sulit. Ya, memang pasti sulit. Nah, cuman di sini Coco Flavano lebih ke perannya terutama itu lebih ke ibarat kata tuh seperti buying time ya, buying time untuk ginjal supaya ginjal punya waktu untuk recovery seperti itu. Nah, jadi bukan Coco Flavanolnya yang memulihkan ginjal ya, enggak. Jadi dia lebih ke membuat beban ginjal itu jadi lebih ringan supaya si ginjal punya waktu untuk membenahi dirinya sendiri seperti itu. Nah, nanti baru akan kembalilah di situ prosesnya oleh oleh tubuhnya sendiri. Seberapa efektif kemampuannya untuk memperbaiki diri seperti itu. Nah, itulah nanti akan menentukan apakah memang bisa pulih normal atau tidak, atau hanya sekedar dalam membaik saja gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya Bapak Andi ya. Kita juga sudah banyak menemukan penelitian mengenai konsumsi kokoa dengan pasien gagal ginjal. Oke, selanjutnya saya akan bacakan dari Bapak Agus Kamil. Selamat siang dok, apakah flavanol bisa menyembuhkan alergi dan penyempitan ureter? Terima kasih. Silakan dokter. Oke, kalau untuk alergi sendiri, memang sih di sini Coco Flavano dia punya efek antioksidan ya, di mana efek antioksidannya ini bisa menekan sistem imunnya supaya jadi nggak terlalu sensitif, di mana itulah yang bisa menimbulkan reaksi-reaksi alergi gitu. Tapi sebenarnya sih apakah bisa benar-benar totally sembuh atau tidak, itu akan kembali lagi kepada sistem pada tubuhnya sendiri. Memang kita harus ibarat kata nih, untuk mencegah terjadinya timbulnya alergi itu ya harus dihindari alergennya ya, penyebab alerginya harus dihindari, sambil kita usaha bagaimana untuk menekan si sistem imunnya supaya tidak terlalu sensitif, perannya di sana. Kalau dengan begitu itu alerginya bisa dihindari. Nah, kalau untuk penyempitan ureter, nah ini akan kembali penyempitannya karena apa dulu gitu ya. Kalau saya sih merasa kalau untuk penyempitan ureter itu di situ tidak ada peran flavanol di sana ya, karena memang flavanol bukan untuk elastisitas ureter, dia untuk pembuluh darah. Jadi ini beda konteks gitu. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan kembali ya dok ya, dari Ibu Evi di Pekanbaru. Selamat siang Dokter Winda. Untuk penyakit liver yang sudah akut di mana semua bagian badan bengkak, terutama perut dan juga kaki, matanya menguning, sebaiknya minum flavanol seberapa banyak dosisnya? Terima kasih sebelumnya Dokter Winda. Salam dari Pekanbaru. Silahkan dok. Iya. Nah, untuk kasus liver yang seperti ini kemungkinan sepertinya hepatitis ya. Ini either hepatitis atau sirosis. Ya, dua-duanya soalnya memungkinkan. Gejala-gejalanya dua-duanya sama-sama memungkinkan. Nah, di sini sih untuk peran flavanol boleh ya dikonsumsi untuk kasus-kasus seperti ini. Cuma mungkin, nah itu akan tergantung lagi. Ini penyakit livernya hepatitis atau sirosis, karena treatmentnya akan berbeda. Tapi untuk dosisnya, saran saya sih mungkin jangan langsung terlalu tinggi banget dulu ya. Mulai dari 2 kali 5 gram dulu aja. Ya, 2 kali 5 gram dulu, nanti habis itu dievaluasi kira-kira bagaimana respon tubuhnya. Karena biasanya ini kalau melihat kondisinya sudah bengkak semua, perut kaki juga mata sudah menguning, biasanya juga sudah kemungkinan ini sudah sesak juga kan, karena perutnya juga sudah membengkak, membesar, ya kan? Hal seperti ini, dan mata menguning itu artinya memang bilirubinnya sudah tinggi sekali biasanya seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini memang fungsi livernya itu sudah berat. Nah, jadi memang kita jangan terlalu maksa banget
ya untuk memberikan segala macam suplemen-suplemen juga ya. Nah, untuk flavanol boleh dikasih, tapi mulai dari 2 kali 5 gram dulu aja dan dievaluasi. Kira-kira pasiennya nyaman nggak pada saat mengkonsumsi sebanyak itu? Ya, karena biasanya ini kemungkinan nih seperti ini bisa jadi dia akan merasa kurang nyaman. Ya badannya jadi makin nggak enak, rasanya kayak sakit-sakit. Nah, kalau seperti itu boleh diturunin dulu dosisnya, jangan langsung dipaksa tinggi ya. Di-adjust dulu pelan-pelan, nanti baru perlahan baru ditingkatkan lagi dosisnya. Ya, Thank you, dokter. sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Evi. Semoga cukup jelas ya Bu untuk jawabannya. Oke, kemudian saya lanjutkan kembali dari Bapak Syahidun ya. Bagaimana cara atau petunjuk penggunaan flavanol untuk penderita asam urat? Terima kasih Dokter Winda dan terima kasih Bu Diana. Silakan dokter. Iya, pada dasarnya sih kalau untuk asam urat sama aja ya, dosisnya bisa mulai dari 1 kali 1 gram ya dikonsumsi rutin seperti itu. Tapi tetap ya kembali lagi saya katakan kalau flavanol itu bukan obat asam urat. Jadi bukan karena minum flavanol terus habis itu asam uratnya nggak bakalan naik. Tetap bisa naik kalau kita nggak maintain makan. Ya, jadi makannya tetap di maintain, minum air putihnya juga harus tetap banyak. Nanti kalau flavanol lebih ke membantu untuk menjaga stabilitasnya gitu ya. Kalau minum flavanol, iya, tapi habis itu banyak makan kacang, makan sayur hijaunya sampai berlebihan, kurang minum ya tetap aja asam uratnya bakalan naik ya. Oke, baik. Jadi juga harus perlu dietnya ya dok ya. Diet Betul dong. asam urat. Oke, kemudian dari Ibu Tinmani di Pekanbaru. Selamat siang dokter. Untuk penderita MAH yang sudah lama dan lumayan berat jika konsumsi flavanol, apa manfaatnya dok? Silahkan dokter Winda. Iya, kalau untuk MAH-nya sendiri sih saya nggak terlalu spesifik ya, karena memang lebih ke manfaat antiinflamasinya lebih ke sana biasanya. Kalau untuk penyakit MAH, supaya mengurangi peradangan-peradangan pada lambungnya akibat dari asam lambung yang tinggi, gitu kan. Tapi sebenarnya gini, kembali lagi ya, saya juga mungkin mau ingatin lagi buat teman-teman semua juga, kalau flavanol itu manfaat utamanya itu terutama pada pembuluh darah ya, masalah-masalah pada pembuluh darah, pada sirkulasi darah kita. Di luar itu adalah bonus ya, seperti ini kasusnya pada MAH, terus tadi pada apalagi ya tadi ya, liver, lalu pada ginjal, itu pada yang pada yang di luar dari pembuluh darah itu adalah bonus. Ya, jadi bukan sebagai tujuan utama, ya, manfaat utama dari cocoa flavanol, ya. Jadi karena kita tahu pasti semuanya di dalam tubuh kita itu terhubung dengan pembuluh darah kita, ya. Jadi teman-teman punya masalah kesehatan apapun itu, masalah masalah pada ginjal, masalah pada hati, masalah pada persendian dan yang lain-lain. Nah, itu semua itu apapun kalau umpamanya teman-teman minum vitamin, obat dan segala macam, itu didistribusikannya akan tetap lewat pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya nggak bagus, gangguan, ya sirkulasinya tidak lancar, suplemen ataupun obat-obat yang teman-teman konsumsi itu jadi nggak begitu efektif kerjanya, gitu ya, karena nggak nyampe ke tempat-tempat tujuan yang diharapkan tersebut. Nah, disinilah peran flavanol. Makanya kenapa terkesan seperti seolah-olah flavanol tuh jadi ada impact juga untuk organ-organ lain. Itu makanya saya bilang bonus, ya. Jadi dia terkesan punya impact pada bagian-bagian lain karena memang dia memperlancar distribusinya. Gitu. Contohnya mungkin ibarat kata ini seperti teman-teman punya masalah di tulang. Padahal sudah konsumsi kalsium, vitamin D3, tapi kok kayaknya tetap aja tulangnya nggak enak ya, bermasalah, tetap rapuh, tetap keropos. Nah, pas minum cocoa flavanol kok jadi malah
lebih ini ya, kok malah jadi bagus gitu kan, seperti itu. Sebenarnya kenapa? Karena memang berarti selama ini teman-teman punya masalah di sirkulasi darahnya, gitu ya. Akibat sirkulasi darah yang nggak lancar, kalsium, vitamin D3 yang teman-teman konsumsi itu pada nggak nyampe ke tulang, hanya numpuk aja di dalam pembuluh darah dan malah bikin makin sempit, menjadi sampah-sampah yang nempel di dinding pembuluh darah, gitu kan. Nah, pada saat teman-teman mengkonsumsi kokolfavanol, itu ibaratnya tuh kayak co-rider yang bukain jalan. Sehingga si kalsium, vitamin D3 itu bisa lewat lancar sampai ke tulang-tulang kita. Sama juga halnya dengan masalah-masalah obat-obatan yang lain ya, obat buat ginjal, obat buat liver, obat buat jantung, obat buat otak, buat tiroid, buat macam-macam. Ya, gitu. Jadi itulah makanya terkesan seolah-olah kayak ini bisa ke semuanya, padahal dia sebenarnya lebih ke membuka jalan gitu ya. Jadi terkesan termasuk ini pada kasus mah, apakah nanti nggak punya manfaat? Nggak juga sih. Walaupun dia tidak bekerja langsung pada mah kita, tapi karena dia bisa membukakan jalan, jadi obat-obatan, nutrisi-nutrisi yang ibu konsumsi yang tadi tujuannya untuk lebih menyehatkan lambung ibu, itu bisa semakin bekerja dengan baik. Karena terdistribusinya juga baik dan sampai di tempat tujuan. Karena sudah dibukakan jalannya terlebih dahulu oleh kokoh-kokoh. Begitu. Oke, baik. Mungkin sudah cukup jelas ya Bapak Syahidun ya untuk jawabannya. Uh, mohon maaf Ibu Tin Marni ya. Iya Ibu Tin Marni. Oke selanjutnya terakhir dok dari Ibu Eniwarti. Selamat, maaf Dokter Winda. Adik saya ginjalnya tinggal satu. Yang satu lagi sudah dioperasi. Masih bisa nggak dok dia minum flavanol? Silahkan dokter. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bahkan yang teman-teman yang sudah bahkan gagal ginjal saja, jadi katanya ginjalnya bahkan sudah tinggal satu, cuci darah lagi. Ibaratnya seperti itu. Itu aja juga masih boleh kok konsumsi kokolfavanol. Karena tujuannya lebih ke itu dia ya, untuk mengurangi, untuk menjaga apa atau membatasi beban. Ya, mengurangi beban ginjal supaya nggak terlalu berat. Apalagi kondisi seperti ini, udah tinggal satu kan. Tinggal satu, berarti kan tinggal diandalkannya hanya satu ginjal saja. Itu kenapa harus sangat dijaga sekali, jangan sampai nanti bermasalah lagi, rusak lagi. Nah, oleh karena itu jangan diberikan terlalu banyak beban, ya, jangan terlalu berat bebannya. Nah, itulah nanti bisa dibantu dengan kokolfavanol, karena kokolfavanol membantu untuk meringankan aliran darah ke ginjal supaya beban ginjalnya jadi nggak terlalu berat. Kerjanya bisa lebih ringan, ginjal juga bisa jadi lebih sehat, gitu ya. Oke, baik. Luar biasa, Dokter Winda. Nah, untuk pertanyaan dari chat sudah habis ya, Dok ya. Mungkin saya berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya dengan menyalakan mikrofonnya. Silakan, Bapak Ibu. Dari Ambon. Halo, Bu Elsye, silakan. Terima kasih, Nona Diana. Iya, Ibu. Selamat sore, Dokter Winda. Sore, Bu Elsya. Dokter Winda, saya mau bertanya 3 hari lalu, saya diminta oleh teman saya, saudara saya datang ke rumah, dan ternyata suaminya itu sudah tidur di tempat selama 4 tahun. Saya tanya, sudah berobat ke dokter? Katanya sudah beberapa kali berulang-ulang ke dokter. Dokter mengatakan bahwa saya ini saraf. Akibat dari saraf itu, teman ini suaminya tidur di tempat sudah 4 tahun, tidur aja, tapi bicaranya bagus, jari-jarinya ini tidak rata lagi, sudah agak bengkok-bengkok. Yang masing-masing jari itu agak bengkok. Saya lihat dia cerita dengan saya dengan tangan-tangannya, ya seperti itu. Saya tanya minum obat apa, lagi konsumsi obat apa dari dokter. Katanya sudah 1,5 tahun saya tidak konsumsi obat-obat lagi, Ibu Els. Karena dia mengatakan demikian, saya tawarkan untuk dia. Bagaimana kalau saya kasih flavanol? Ya, saya jelaskan untuk dia manfaat daripada flavanol dan dia berkeinginan untuk mengkonsumsi.
Padahal sudah 1 tahun setengah dia tidak mau lagi mengkonsumsi obat apapun. Lalu saya sambil berdoa dengan dia selesai, saya memberikan dia flavonol dan saya bilang untuk istrinya, kalau boleh takarannya seperti yang saya sudah buat contoh ini sehari 5 gram saja pagi, siang, dan malam. Nanti setiap hari saya mencoba mencek keadaannya seperti apa. Nah, ternyata sudah 3 hari, 4 hari ini, Dokter Winda saya cek, tidurnya sudah agak lumayan. Cuma istrinya merasa mungkin belum ada perubahan-perubahan lebih dari itu. Nah, karena itu saya tanya untuk dokter, bagaimana kalau kita menangani orang seperti ini? Akibat karena saraf, dia tidur di tempat, lumpuh di tempat seperti itu. Bagaimana ini, Dokter Winda? Terima kasih, Nona Diana. Terima kasih kembali Ibu. Silakan Dokter Winda untuk jawabannya. Iya, nah kalau seperti ini kan memang kita kalau namanya masalah syaraf itu erat banget hubungannya dengan sirkulasi darah. Iya. Ya, erat sekali hubungannya dengan sirkulasi darah. Jadi memang penting banget konsumsi nutrisi-nutrisi yang bagus untuk persyarafan gitu kan. Seperti biasanya sih kalau yang sederhana sih seperti vitamin B seperti itu ya, atau neurobion atau yang lain-lain macam-macam ya. Cuman kembali lagi kan, kalau masalahnya ada justru masalah pada persyarafan akibat dari sirkulasi darah yang nggak lancar, berarti kan harus kita selesaikan dulu masalah sirkulasi darahnya dulu, gitu kan. Nah, ini boleh dikonsumsi flavonol untuk seperti ini. Ibu Elsya udah benar ya, jadi membantu untuk membuka aliran darahnya terlebih dahulu, supaya nutrisi-nutrisi yang lain itu bisa lebih lancar, gitu, lebih lancar, dan bisa kembali untuk menutrisi persyarafannya yang tadinya bermasalah tersebut. Nah, kalau seperti ini memang mungkin bisa jadi agak tricky ya, Bu. Dalam artian mungkin untuk pasien dosis 3x5 itu masih kurang. Gitu. Kalau seperti ini bisa jadi masih kurang karena seperti yang dirasakan masih lebih ke tidurnya aja yang jadi lebih enak. Tapi kayaknya yang lain-lain belum terlalu kelihatan. Tapi sih kalau saran saya ini kan karena masih baru 3 hari. Tetap diteruskan dulu aja ya. Sabar dulu aja. Memang kan nggak mungkin instan lah ya. Tidurannya aja itu udah 4 tahun kan, nggak mungkin dong dalam 3 hari langsung bisa bangun apa segala macam, nggak mungkin juga gitu, kita realistis aja ya. Jadi kalau saran saya nggak apa-apa, tetap dipertahankan 3x5 gram dulu, seenggaknya 1-2 minggu ini deh, gitu ya. Pertahankan dulu 1-2 minggu ini, evaluasi. Yang penting dia nggak ada ngerasa yang nggak enak, Bu. Iya. Kalau selama dia masih ya fine-fine aja, tapi kayaknya belum terlalu signifikan sih ada yang dirasakan, tidur ya cukup enak, tapi kayaknya masih harusnya bisa lebih lagi. Oke, nanti setelah 1-2 minggu baru naikin lagi dosisnya. Gitu, ditambah dosisnya. Jadi mungkin jadi 3x10 boleh. Ya. Baru nanti bertahap dinaikkan dosisnya. Ya, setelah itu baru nanti evaluasi lagi, balik lagi evaluasi lagi 1-2 minggu. Atau nanti pertama kita lihat dulu 2-3 hari awal, pada saat kita naikkan 3x10, gimana nih badannya? Ada penolakan nggak atau jadi nggak nyaman nggak gitu kan? Kalau aman-aman aja, kita lanjutkan dalam 1-2 minggu, kita evaluasi lagi gimana. Gitu. Nanti bertahap di-adjust dosisnya aja. Gitu ya. Iya, terima kasih Dokter Winda. Saya berharap kalau saya konsultasi 2 minggu sekali untuk saudara saya ini kiranya dibantu ya Dokter. Iya. Terima kasih. Ya Dokter. Oke, baik, terima kasih Bu Elsie. Semoga rekannya cepat sembuh ya Bu ya, bisa sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Oke. Mbak Diana.
Iya, terima kasih kembali Ibu. Oke, baik dokter, karena waktu juga sudah pukul jam 3 sore, kita akhiri saja ya dok ya untuk seminar kesehatan hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis ya dok ya, di jam 8 malam dengan tema yang sama ya, manfaat dari cocoa flavanol atau manfaat dari coklat. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan, konsumsi cocoa flavanol setiap hari, dan jangan lupa untuk selalu memperkenalkan cocoa flavanol kepada teman dan juga keluarga. Saya Diana, saya undur diri. Sehat selalu Bapak Ibu dan selamat sore. Sore. Sore, terima kasih. Sore. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Legend Agus Hidayatullah. Terima kasih Pak Agus. Ya, Terima kasih Diana. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih Pak. Apa? Rina Wido. Jamila Terima takut kasih nih. Bu Dokter Winda. testimoni lagi aja. Sama-sama, Pak Iwan.